Kita lakukan yang namanya pernapasan dari hidung keluarkan 4 kali, dari mulut 4 kali. Untuk apa? Melatih otot diafragma kita, kontraksinya biar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Hari ini saya terus ya bahagia selalu, amin. Ya guys, kali ini aku akan berbagi tips tentang vokal, yaitu bagaimana kita menggunakan napas diafragma di saat bernyanyi. Jadi lengkap dengan latihan napas diafragmanya. Sebelum kita berlatih napas diafragma ini, jadi teman-teman harus tahu apa itu napas diafragma dan ada berapa jenis pernapasan yang ada. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada itu menggunakan bagian dada kita. Jadi dadanya itu membusung ke depan dengan pundak atau bahu ini naik ke atas. Jadi kalau teman-teman melihat orang bernyanyi seperti ini, dia ke atas gini, itu menggunakan napas dada. Dan jangan menggunakan napas ini ketika bernyanyi, ya, karena dia akan seperti nekat ke atas begini. Itu nggak enak sekali didengar. Contohnya ya, andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Itu kayak dengarkan sengak ya, itu nggak enak. Tapi kalau kita menggunakan napas diafragma nggak akan seperti itu. Nanti aku akan contohkan. Jadi napas dada tadi ya, nggak enak didengar. Ini naik, ini membusung ke depan. Itu yang disebut dengan napas dada. Fokusnya di dada. Yang kedua adalah napas perut. Napas perut itu, perutnya itu membusung ke depan, ke depan gini ya. Itu jadi dia menggunakan napas perut. Jadi kalau bernyanyi itu andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Itu gak enak banget. Ini dia seperti menekan ke depan yang membusung ini. Itu yang namanya napas perut. Jadi jangan gunakan napas perut. Fokusnya ke perut, oke? Lanjut, yang terakhir adalah napas diafragma. Napas diafragma itu adalah jaringan otot antara rongga dada dan rongga perut. Napas diafragma itu membentuk seperti huruf U. Kalau kita perhatikan, coba ya, kita tarik napas dalam gini. Ini akan menekan ke dalam, dan antara perut dan dada dan perut itu akan, ini cekung ya, ke dalam gini. Ini akan membentuk huruf U. Dan ini posisinya tetap seperti ini. Itu yang namanya napas diafragma. Udah paham ya teman-teman semua? Ini sisi kiri dan kanan ini akan terasa keras. Ketika kita menggunakan napas diafragma itu akan keras. Ya, ini napas diafragma namanya di antara ini. Jadi kita latihan itu akan dikeluarkan pelan-pelan. Kalau mungkin teman-teman mau tahu lagi gimana sih pola dari napas diafragma itu, coba teman-teman berbaring di lantai, ambil beban seperti buku yang berat gitu, letakkan di atas perut, coba bernapas, tarik napas dalam-dalam sampai dia menekan ke dalam, baru kita tarik napas, keluarkan perlahan, perutnya itu ke atas, pelan-pelan. Itu bukunya akan naik ke atas ya, bebannya itu akan naik ke atas. Itu yang disebut dengan latihan pernapasan diafragma. Paham ya teman-teman semua? Jadi harus tahu, itu yang namanya napas diafragma. Memang sih agak sedikit sulit membedakan antara napas perut dan napas diafragma. Tapi kalau kita tahu, yaitu tadi, ketika kita tarik napas dalam-dalam akan membentuk rongga di sini. Nah, kita fokusnya di sini, oke? Jadi kita bernyanyi itu fokusnya di napas diafragma ini. Sudah tahu ya? Nah, napas diafragma itu manfaatnya itu yang pertama, suara kita itu akan enak didengar. Orang udah tahu, oh ini menggunakan napas diafragma, dari bahunya, dari tekanan ini, dari perutnya udah kelihatan. Dari suaranya juga kedengarannya nggak enak gitu kan. Itu akan beda dengan menggunakan napas diafragma. Suaranya lebih enak dan lebih halus. Yang kedua, napasnya lebih panjang. Jadi dia kalau bernyanyi itu nggak mudah terputus-putus karena dia membuat pernapasan diafragma itu sangat baik. Itu nggak putus-putus dan panjang. Habis itu yang ketiga, bisa nyanyi banyak lagu, nggak cepet capek karena polanya udah bagus. Menggunakan napas diafragma itu membuat orang nggak cepet capek. Tapi kalau kamu menggunakan napas dada, terus-terusan itu akan cepet capek dan suaranya akan serak, akan cepet hilang. Makanya kenapa artis-artis itu bisa bernyanyi dengan sangat baik. Dia bisa beberapa lagu dan suaranya semakin enak didengar. Itu tadi, karena artis dan penyanyi-penyanyi itu memiliki napas diafragma yang sangat baik karena selalu melatih napas diafragmanya. Kalau kita tahu itu napas diafragma apa dan kita tidak pernah melatih, sama aja bohong. Gak bisa menjadi penyanyi yang benar.
yang benar adalah kita tahu itu napas diafragma dan kita melatihnya sebelum berlatih vokal. Jangan kamu melatih vokal terus tiap hari tapi kamu nggak tahu menggunakan napas apa, malah menggunakan napas dada atau napas perut tadi. Udah nggak benar, dan itu akan menjadi kebiasaan dan habit yang nggak baik. Jadi harus pahami dulu napas diafragma apa dan latihan terus sebelum berlatih vokal. Itu ya. Sama ketika kita latihan lari. Orang itu bisa lari semua bisa. Saya juga bisa lari. Tetapi mencapai finish lebih dulu gitu kan, dan lebih kuat, tidak terengah-engah, tidak cepat capek, ya harus bagaimana? Harus latihan lari, mengatur napas yang benar, melatih otot kaki dan tangan ya, supaya kita bisa sampai finish lebih cepat dan menjadi juaranya. Sama seperti dengan bernyanyi, kita semua bisa nyanyi, tapi apakah udah benar teknik bernapasnya? Seperti berlari, teknik dia mengangkat tangannya, kakinya seperti apa? Apakah kita udah benar? Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, latihlah napas diafragma kita dengan benar setiap hari supaya nanti bernyanyi kita itu jadi maksimal dan jadi jauh lebih baik ketika orang itu tidak tahu sama sekali apa itu napas diafragma dan tidak pernah melatihnya. Sudah paham? Tahu ya semuanya ya? Nah, kalau sudah memahami semua pentingnya napas diafragma, bagaimana sih cara melatihnya? Ya harus tahu, karena kalau kita nggak pernah ngelatih, maka kita akan nggak bisa bernyanyi dengan baik dan tidak tahu itu napas diafragma. Cara melatihnya adalah sebagai berikut, aku kasih tahu ya. Jadi teman-teman, yang pertama, macam-macam ya, ada yang polanya orang latihan itu, dia mengangkat tangannya seperti ini, angkat, tarik napas dalam-dalam, dia pertemukan begini, baru dia keluarkan untuk mengetahui bahwa dia sedang mengeluarkan napasnya. Ini biasanya yang ngelatih adalah guru vokal. Jadi kalau guru vokal itu dia dengan memberikan isyarat. Seperti ini, tarik napas dalam-dalam, baru keluarkan dari mulut perlahan-lahan, itu biasanya guru vokal. Tapi kalau kita sendiri di rumah, nggak perlu seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting posisi kita sempurna. Berdiri loh ya. Jadi kalau latihan napas diafragma, berdiri, jangan duduk. Karena duduk itu nggak benar. Dia akan menekan bagian perut itu, menekan ke atas, membuat kita susah mengeluarkan napas diafragma dengan benar. Jadi harus berdiri seperti kita bernyanyi. Kalau kita bernyanyi kan posisinya berdiri. Nah, oke, kita sekarang berdiri seperti ini, netral ya, tegap. Perlu diperhatikan ketika kita melatih napas diafragma kita, ini posisinya jangan sampai naik ya. Ya oke naik tapi sedikit aja, jangan sampai gitu ya. Namanya kita bernapas pasti kita agak naik ya, tapi nggak apa-apa, itu yang stabil aja, yang seimbang, jadi jangan terlalu tinggi ke atas. Oke, siap, begini sudah, tenangkan hati dan pikiran. Jangan meditasi, bukan meditasi ya. Nah, kita mulai. Pertama, ini dilakukan sebelum latihan vokal loh ya, tapi mau kapan aja boleh, mau di rumah, mau di mana aja, saat apapun itu nggak apa-apa. Di jalan aja juga nggak apa-apa kalau kita mau. Tapi diutamakan sebelum latihan vokal tuh. Jadi misalnya 1 jam atau setengah jam, 2 jam sebelum latihan terus itu napas diafragmanya. Kita bareng-bareng ya. Tarik napas dalam-dalam, jadi tariknya itu sampai mentok. Nanti keluarkannya bisa terserah teman-teman, bisa mengawalinya itu yang misalnya 5 detik, nanti naik 10 detik, 20 detik, sampai 30 detik sampai mentok. Kalau bisa 50 detik oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tarik napas dalam-dalam dari hidung. Nah, itu habis itu, ini ya, ingat ya, jangan naik sampai begini ya. Jangan ya, jadi naik sedikit aja lah. Karena kita naik napas ya tetap aja ada pergerakan ya. Udah, kita tarik napas dalam-dalam, kita buang perlahan-lahan ya dari mulut. Ini keluarkannya itu sampai perutnya itu terus ke depan gitu ya. Dah, dapat berapa detik itu? Nanti kalau udah dapat 5 detik, kita bisa naikkan 10 detik terus sampai 20 detik seperti yang aku bilang tadi. Lakukan lagi. Oke, kita lakukan terus ya sampai berapa kali itu. Setelah kita udah melakukan teknik yang pertama tadi, yang kedua dengan bersuara. Yang lebih mudah itu kita menggunakan huruf vokal A ya, A gitu ya. Bareng-bareng. Sudah mentok, kita langsung keluarkan dengan A.
Lakukan terus sampai berapa kali kita lakukan supaya juga nanti nadanya kedengaran itu juga enak, itu semakin stabil. Itu dilakukan terus. Setelah itu yang ketiga, lakukan membuang. Tadi kan kita melakukannya dengan teknik ban bocor atau ban gembos. Jadi itu kayak ban gembos, kita narik napas dalam-dalam itu tiba-tiba kempes perlahan. Kita juga bisa kalau melakukan dengan untuk mengetahuinya juga bisa menggunakan cheese ya, cheese gitu. Jadi bisa yang tadi yang pertama tadi bisa menggunakan cheese. Aku lupa tadi ngasih tahu. Boleh ya. Jadi menggunakan cheese. Tadi yang pertama ini, aku kasih yang pertama tadi. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam ya. Jangan naik ini. Duh, lupa terus aku jelasinnya. Tarik napas. Tuh. Jadi menggunakan cheese tadi nggak apa-apa yang pertama. Yang kedua A tadi. Oke. Udah. Habis itu yang ketiga, kita lakukan yang namanya pernapasan dari hidung keluarkan 4 kali, dari mulut 4 kali. Untuk apa? Melatih otot diafragma kita, kontraksinya biar bagus. Perhatikan ya. Pertama 4 kali hidung dan 4 kali mulut. Nanti naik 5 kali hidung, 5 kali mulut. Seperti itu. Udah paham? Jadi ini nanti kontraksinya sangat baik. Lakukan terus setiap mau latihan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Akan terasa sangat baik ketika teman-teman bernyanyi. Ingat polanya? Udah tahu ya? Jadi yang pertama tadi, lakukan. Ketahui dulu jenis-jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Apa itu pernapasan perut, dada, dan diafragma? Setelah kita tahu, kita langsung belajar dengan teknik pernapasan tersebut. Misalnya pernapasan diafragma seperti apa? Setelah kita tahu semuanya, pernapasan diafragma antara rongga dada dan perut membentuk U dan lain sebagainya. Tadi udah aku jelasin. Habis itu kita latihan. Latihannya tadi dengan ban gembos yang pertama, dengan bisa mengeluarkan suara cis aja atau desa napasnya saja kedengaran, nggak apa-apa. Yang kedua, mengeluarkan huruf A, ya, terus A sampai mentok, dilatih terus, ditambah volumenya terus sampai mentok semampu kita. Yang ketiga, mengeluarkan napas dari hidung dan mulut bergantian. Itu saja latihannya, nggak banyak-banyak. Percaya saja, pasti ada hasilnya dan itu maksimal. Juga didukung dengan latihan olahraga. Ini akan mempercepat proses pernapasan diafragma sangat baik. Perhatikan lagi, artis-artis itu selalu latihan. Latihan apa? Latihan olahraga juga. Maksudnya olahraga. Olahraganya apa sih yang sangat baik untuk melatih napas diafragma supaya napas panjang dan enak, lebih terkontrol, yaitu olahraga lari. Maksud aku, olahraga lari itu sangat baik. Gak usah ngebut, yang penting lari aja ya, rutin. Habis itu sama berenang. Berenang sama lari itu sangat baik untuk melatih pernapasan diafragma kita. Nah, aku akan bernyanyi satu lagu yang menggunakan napas diafragma sebelum mengakhiri, maksudnya supaya teman-teman tahu, oh ini loh napas diafragma, ternyata Arjun itu nyanyi dengan napas diafragma seperti ini. Oke? Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita. Di pasir putih kau genggam jemari tanganku, menatap mentari yang tenggelam. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Di Kuta Bali kau peluk erat tubuhku. Di Kuta Bali cinta kita bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi,
bersama rinduku, walau kita jauh kasih, suatu saat di kota Bali. Ya, gitu dah ya rekan-rekan semua. Jadi aku bernyanyi dengan napas diafragma. Nah, sekian dulu dari aku. Jangan lupa klik subscribe, like dan komennya. Jangan lupa loncengnya juga, teng 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 teng, biar nanti tahu. Oh ya, Arjun lagi ngeplok ini lagi loh, tips vokal lagi, gitu kan. Oke ya semuanya, sekian dari aku. Terima kasih, dah.